Oke semuanya, kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai dinamika kelompok, atau yang disebut dengan, decision making gitu ya. Nah, apa sih, decision making, dalam komunikasi kelompok ini? Ini materinya cukup agak panjang dan mungkin agak membingungkan, tapi seperti biasa kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami, kurang jelas, nanti silakan dicatat dan ditanyakan ya. Oke, yang pertama, kita akan bahas apa sih yang disebut dengan budaya kelompok. Budaya kelompok ini adalah, ini yang kita bahas adalah budaya kelompoknya ya. Ada dinamika kelompok, ada budaya kelompok. Jadi, budaya kelompok ini merupakan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, biasanya budaya ini merupakan ciri khas dari kelompok. Jadi, perlu dicatat atau digarisbawahi, apa sih budaya kelompok? Budaya kelompok adalah ciri khas dari kelompok tersebut. Nah, ciri khas ini, seperti apa? Misalnya, apa ya, kalau dengan Bu Sifat gitu ya, dengan Bu Sifat, kalau kuliah ciri khasnya kayak gimana? Pasti ada ditanya lagi materi, terus, tugas-tugasnya harus perfeksionis, jadi, disiplin. Nah, itu disebut dengan budaya kelompok. Terbentuk karena memang memiliki ciri khas pada kelompok tersebut yang bisa jadi tidak dimiliki oleh, kelompok lainnya, kayak gitu ya. Sehingga, gunanya adalah, agar individu-individu yang ada dalam kelompoknya bisa mengikuti, hal yang ada pada budaya kelompok tersebut, gitu. Ada yang disebut dengan rational model of decision making. Decision making adalah pengambilan keputusan gitu ya. Apa sih yang ada di sini? Nat mengatakan ada 5 aspek, dalam model normatif. Yang pertama, eee, ketika kita, mau menyelesaikan satu permasalahan, maka yang harus kita lakukan ada identifikasi dulu masalahnya. Jadi cari tahu dulu masalahnya nih. Mungkin kalian saat ini sedang melakukan penelitian, untuk apa, UP ya, mata kuliah seminar UP misalnya kayak gitu, atau sekarang lagi, bukan mata kuliah seminar UP, apa tuh, metodologi penelitian, dan nanti tuh akan kepakai di seminar UP, maksudnya di mata kuliah seminar UP itu kalau nggak salah semester 7 ya, mata kuliah seminar UP itu. Nah, kita mengenal yang namanya identifikasi masalah gitu. Apa yang disebut dengan identifikasi masalah ini? Jadi identifikasi masalah ini adalah kita mengetahui nih kira-kira apa sih yang menjadi masalahnya gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian kita develop gitu ya, kenapa harus di-develop? Karena, supaya tahu nih kira-kira, mana keputusan pilihan-pilihan yang, bisa diambil. Jadi ibarat kata kalian punya masalah. Nah, tahu nih masalahnya, oh ini nih masalahnya satu 2 3 gitu. Oke, gimana nih untuk menyelesaikan satu 2 3 masalah ini? Kita buat, rancangan solusinya atau kita develop solusi-solusi dari 3 ini. Oke, ini ada masalah 3 kita kasih solusinya 6 misalnya kayak gitu ya. Pilih keputusan-keputusan yang nanti yang dapat diambil. Setelah dibuat, terus didetailin nih, didetailin ya, "Oh, kalau saya ambil solusi ini, nanti pro-nya bakalan kayak gini. Kontranya akan seperti ini." Nah, tulis tuh didetailin satu-satu permasalahannya, baru nanti kepikiran, oke, saya tahu nih gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Dari 6 solusi yang saya ajukan, berarti, solusi keempat yang bisa dieksekusi karena, kontranya lebih sedikit, pro-nya lebih banyak. 5 lainnya dibuang. Nah, itu akan masuk ke dalam evaluasi. Si evaluasi itu tadi, jadi ada 6 solusi, udah didetailin nih mana pro dan kontranya, kira-kira mana sisi negatif dan positifnya. Sudah kayak gitu, terpilihlah si poin nomor 4, yang solusi nomor 4 ini yang akan dieksekusi, itu disebut dengan evaluasi. Nah, setelah evaluasi baru implementation. Nah, implementation itu adalah bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan keputusan yang ada pada poin nomor 4. Oh, ternyata poin nomor 4 itu adalah keputusannya KM-nya dipecat. Nah, misalnya itu ya, itu disebut dengan implementation. Ya udah tinggal, disampaikan aja nanti di forum atau pada saat rapat kelompoknya bahwa, KM kita akan dipecat karena faktor A, B, C, D, misalnya seperti itu. Itu berdasarkan keputusan di nomor 4. Next, ada yang disebut dengan alternative, to rational model. Nah, alternatif to rational model ini adalah mengoptimalisasi pengambilan keputusan. Kenapa harus dioptimalkan? Karena gini, dalam sebuah kelompok, aduh maaf ya Ibu bersin.
Jadi dalam sebuah kelompok itu pasti ada keputusan-keputusan yang menolak gitu ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nah, pada alternatif rasional model ini kita tuh harus memilih mana yang kira-kira, sedikit mudaratnya. Sedikit mudarat tuh apa ya? Jadi maksudnya tuh sedikit, lebih kecil tingkat, konfliknya gitu. Jadi, oh kalau saya pilih, keputusan ini, rasional modelnya jauh lebih menguntungkan banyak pihak dan banyak aspek. Nah, itu dioptimalkan tuh supaya, nanti tidak ada lagi orang-orang yang kontra atau orang-orang yang kontroversi, biasanya seperti itu. Nah, Eee, alternatif rasional model ini juga dia harus lebih realistis, masuk akal, jadi jangan ngawang. Ada ya orang-orang yang ketika dia ambil keputusan, itu mah ya suka-sukanya dia aja gitu, padahal kan nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara tentang alternatif rasional model ya, harus harus, realistis dalam menyampaikan, apa, yang menjadi, pemikirannya, kayak gitu. Terus, gunakan intuitive, decision making. Jadi, tadi udah realistis, masuk akal nih keputusan saya, terus gunakan intuisi kalian. Intuisi ini adalah pandangan bahwa, saya tahu nih, si A bakal jadi provokator, si B bakalan di kelompoknya tuh iya-iya aja. Si C nanti, termasuk yang, provokator juga. Nah, intuitive decision making ini adalah intuisi atau pemikiran bagaimana keputusan ini, sudah kita pikirkan dengan matang-matang dan itu bisa, berdampak sangat positif terhadap kelompoknya. Apapun itu ya, misalnya kalau di binatang itu namanya insting gitu ya. Intuitif itu namanya insting. Jadi, kita tuh kan kadang suka ngeliat kalau di kelompok itu, kerja kelompok sama dia mah nggak akan bener gitu ya. Nah terus udah kayak gitu, kebuktian deh nggak bener kerja kelompok sama dia. Nah itu disebut adanya intuitive decision making gitu. Jadi bagaimana kenapa tuh intuitive decision making ini bisa terbentuk, karena pernah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan sehingga terjadi, si alternatif rational model ini gitu. Nah ini disebut dengan intuitive decision making. Nah, terus ada yang disebut dengan small group decision making. Nah, small group decision making ini seperti apa sih grup kecil dalam membuat keputusan? Oke, kalau misalnya, oke deh nih kelompoknya besar, tapi kayaknya kalau kita rapat satu kelas isinya 40 orang, duh susah. Mana anggota kelompoknya juga banyak yang kontra, banyak yang nggak sepemahaman, terus susah banget diedukasi. Apa yang harus dilakukan? Lakukan orientasi. Nah, orientasi ini apa? Orientasi adalah pengenalan dengan membuat small group discussion itu. Small group itu adalah kelompok kecil dari kelompok besar nih, kelompok besar, kelompok kecil jadi tinggi-tinggi aja. Oke deh, yang ngambil keputusan cuma si A, B, C, D, E gitu ya. Misalnya hanya ketua kelas, kemudian bendahara, sekretaris, wakil ketua kelas sama dosennya misalnya. Udah cuma 5. Nah, itu disebut dengan small group decision making. Jadi dia yang punya jabatan dan dia melakukan pengenalan terhadap masalahnya, berdiskusi, kemudian setelah itu diambil keputusan. Jadi orientation ini adalah apa ya, pengenalan untuk berdiskusi nih, kira-kira sesuai belum ya dengan keputusan yang akan diambil. Nah, dari tadi tuh setelah adanya orientation, pasti akan muncul yang namanya konflik. Karena kenapa? 5 orang dikumpulin, wah beda-beda ternyata pendapatnya. Si A pengennya ini, si B pengennya ini, si C pengennya ini. Wah ini nggak memungkinkan nih, gimana ya caranya gitu. Nah itu disebut sebagai konflik yang mungkin nanti akan terjadi pada si small group decision making ini. Tapi memang si small group ini tuh, konfliknya nggak akan sebesar dengan berada di kelompok besar ya, karena kan ini kelompoknya lebih kecil, mungkin hanya sekitar 5 orang, 4 orang gitu konflik yang akan terjadi. Jadi masih bisa sangat teratasi. Nah, terus ada emergence gitu ya. Emergence itu artinya adalah, mana yang paling urgent yang harus diselesaikan. Jadi kan dia diminta untuk memutuskan sesuatu. Nah, ketika diminta memutuskan sesuatu tuh kita harus lihat dulu mana yang paling urgent gitu ya. Kenapa ini harus dilakukan, mana yang paling urgent? Karena supaya dia tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu pada kelompoknya. Nah, yang disebut, dari si emergence ini, ada skala, prioritas sebetulnya ya. Ada, skala prioritas yang dibentuk gitu.
Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, setelah emergence, kita masuk kepada reinforcement. Nah, reinforcement ini seperti apa? Reinforcement itu lebih tepatnya terkait penguatan terhadap suatu tingkah laku positif yang meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Jadi kayak penguatan. Jadi reinforcement itu adalah penguatan. Penguatan itu contohnya seperti apa ya? Penguatan itu contohnya adalah penguatan dalam ini, dalam aspek kayak, apa ya, mmm, gimana ya ngejelasinnya? Jadi ketika kita berada dalam sebuah kelompok gitu ya, ketika kita dalam sebuah kelompok, kemudian ada di kelompok yang kecil untuk memutuskan satu permasalahan sebuah kelompok, maka kita tuh harus ada sesuatu hal yang keputusan yang diambil. Nah, keputusan itu kan pasti baik ya, positif gitu. Nah, itu saling dikuatkan satu sama lain, saling meyakinkan. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah diputuskan sama si 5 orang ini, ya, sama misalnya sama dosennya, bendahara, sekretaris, wakil KM, sama KM, udah diputusin nih 5 orang ini gitu ya. Udah ada keputusannya gitu. Jangan sampai nanti ketika keputusan itu sudah dibuat, malah salah satu dari 5 orang itu tuh tidak menguatkan gitu. Justru reinforcement itu satu sama lain harus saling menguatkan. Jadi kalau misalnya menurut si KM A, B, C, D, oh nanti ada yang komplain gitu dari mahasiswa lainnya. Yang berempat lainnya itu cuma, iya kamu salah. Nah itu nggak reinforcement. Reinforcement itu mendukung jawaban apa yang disampaikan si ketua kelasnya gitu. Karena kesepakatannya harus bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu yang disebut dengan reinforcement. Oke. Kemudian kalau tadi ada alternatif model, yang ini model multiple sequence ya. Apa aja nih model multiple sequence itu? Yang pertama, melihat pola komunikasi dalam kelompok saat membuat keputusan. Jadi orang-orang yang menggunakan model multiple sequence ini bakalan ngeliat nih, kira-kira pola komunikasinya seperti apa ya ketika buat keputusan gitu ya. Pola komunikasi itu kan beda-beda. Ada orang yang pola komunikasinya tuh santai, pelan, lambat gitu ya. Ada yang pola komunikasinya cepat, tek 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 gitu ya. Ada yang pola komunikasinya tuh penuh energi, jadi terkesannya kayak marah-marah padahal dia bukan marah-marah. Nah, itu adalah pola komunikasinya yang dibangunnya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus ada juga menggambarkan tipe komunikasi yang mengarahkan pada keputusan yang efektif. Nah, tipe komunikasi ini beda-beda ya, menggambarkan tipe komunikasi yang mengarahkan pada keputusan efektif. Jadi tipe-tipe tipe-tipe komunikasi ini juga berbeda gitu ya. Nah, seperti apa nih tipe-tipe komunikasinya? Oh, ternyata tipe-tipe komunikasinya ini kayaknya kita buat secara sederhana deh gitu ya. Secara sederhananya seperti apa ya untuk menggambarkan tipe komunikasinya gitu. Ada orang yang tipe komunikasinya tuh nggak bisa ngomong, tipe komunikasinya harus pakai bahasa tulisan ada. Ada yang orang tipe komunikasinya apa-apa harus segala diomongin, nah itu juga ada. Itu model multiple sequence. Pertama dilihat dari pola komunikasinya, yang kedua dilihat dari tipe komunikasinya. Apakah tadi tipe komunikasi juga termasuk ini ya, tipe komunikasinya apakah secara horizontal atau secara vertikal gitu. Oke, sebelum si kelompok ini membuat keputusan, ada yang perlu diperhatikan. Apa aja yang menjadi perhatian ketika kita mau memutuskan segala sesuatu? Yang pertama, pahami dulu nih isu-isu yang mau diselesaikan. Jadi sebetulnya ketika ada satu permasalahan, coba pahami dulu apa sih sebenarnya yang mau diselesaikan sama kelompoknya. Apakah itu sangat urgent atau enggak untuk diselesaikan gitu ya. Kadang nggak urgent-urgent banget tuh kayaknya jadi heboh gitu. Padahal lihat dulu urgent tidak, perlu diselesaikan pada saat itu juga atau tidak gitu. Jadi harus pandai memilih isu-isu yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah meminimalisir karakter yang menghambat pengambilan keputusan. Nah, karakter-karakter penghambat keputusan ini seperti apa? Misalnya, satu orang yang ngomporin, dua orang yang gampang kehasut sana sini, tiga apa yang kedua tuh yang tidak punya pendirian, empat yang keras kepala gitu ya, susah banget kalau dibilangin batu banget gitu. Nah, itu adalah apa? Karakteristik-karakteristik yang dapat menghambat pengambilan keputusan itu terjadi gitu.
Nah, terus ada bagaimana cara mengidentifikasi dan mencari alternatif yang realistik. Nah, jadi ketika kita pada sebuah kelompok, kita tuh kalau mengambil keputusan bukan berdasarkan sudut pandangnya kita seorang gitu, tapi harus menggunakan sudut pandang orang-orang yang ada di kelompok tersebut sehingga jadi realistik. Bisa jadi apa yang menjadi keputusan kita tuh nggak make sense dengan yang ada di kelompoknya atau mungkin nggak sesuai dengan yang ada di kelompoknya. Makanya dikatakan bahwa harus realistik gitu alternatif-alternatif yang dipilih. Yang keempat, berkaitan dengan karakteristik yang sebelumnya telah disepakati bersama. Seperti apa nih karakteristik yang sebelumnya disepakati? Contoh, misal, contoh kalau oke lah kalau dia misalnya orangnya pemalas, masih kita bisa tolerir. Ah, oke lah dia kalau ikut-ikutan aja orangnya masih bisa kita tolerir. Wah, ini orangnya batu banget, terus suka ngompor-ngomporin, nah itu nggak bisa ditolerir. Jadi karakter-karakter ini harus disepakati dulu nih di awal, mana yang dapat excuse gitu ya, mana yang dapat pengecualian gitu. Biasanya kan kita selalu ada pengecualian-pengecualian untuk poin-poin tertentu gitu ya. Nah, terus juga ada pilih alternatif yang paling mendekati dengan apa yang diinginkan. Nah, pilih alternatif yang paling diinginkan ini tuh lebih kepada, kira-kira nih, ketika kita ketika kita membuat satu keputusan, pasti kan ada pilihan-pilihan tuh di dalamnya atau pilihan-pilihan solusi apa aja yang mau dilakukan. Nah, ketika kita sudah memilih nih kira-kira apa saja yang akan dilakukan, maka otomatis itu harus dicek gitu, apa ya, diceknya tuh kayak mana ya, kira-kira yang, paling sesuai ya, itu sih intinya kayak mana yang paling sesuai, mana yang paling tidak sesuai, terus kira-kira mana tingkat keberhasilannya, dalam apa, menekan konflik gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa kira-kira yang bisa, pilihan mana yang konfliknya paling sedikit. Nah, itu yang disebut dengan pilihan alternatif paling mendekati dengan apa yang diinginkan. Nah, terus bagaimana cara membuat keputusan yang efektif? Cara membuat keputusan yang efektif itu pertama, perhatikan kelompok tersebut dalam menghadapi krisis gitu ya. Nah, cara membuat keputusan efektif dalam menghadapi perhatikan kelompok tersebut dalam menghadapi krisis. Kayak gimana sih cara menghadapi krisisnya gitu ya. Nah, cara membuat keputusan efektif untuk menghadapi krisis ini adalah kita harus lihat dulu nih kira-kira eee, kelompoknya ini kalau kita kasih pilihan A, bakalan banyak yang dukung nggak ya? Atau justru ketika kita pilih pilihan A, oh ternyata nggak ada yang, dukung gitu. Apalagi, keputusan ini diambil berdasarkan, krisis yang terjadi gitu. Jadi memang harus, jelas gitu, bagaimana, kelompok tersebut dalam menghadapi krisis. Oh, tenanglah kelompok ini mah kalau ngadapin krisis, kalau ada konflik, cara menghadapinya A, B, C, D gitu. Jadi termasuk mungkin, lebih simpel, lebih sederhana, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai cara membuat keputusan yang efektif, gitu. Oke, kita next lagi. Kelompok yang saling berkolaborasi dan berinteraksi saat menghadapi konflik akan menghasilkan keputusan lebih efektif. Jadi gini, ketika, kita membuat satu keputusan dalam sebuah kelompok, kemudian kan pasti sedikit tuh kelompok yang ada di dalamnya. Nah, ketika sedikit orang-orang yang mengambil keputusan itu, perlu dilihat, sama kalian gitu. Kira-kira ketika, konflik ini, keputusannya kita diskusikan, terus, ada kolaborasi saling berinteraksi, saling memberikan pandangan, apakah akan lebih efektif atau enggak? Justru akan lebih efektif. Kenapa dianggap lebih efektif? Karena, satu sama lain itu berintegrasi. Berintegrasi itu satu sama lain sama-sama memberikan pendapat bagaimana caranya agar keputusannya bisa efektif, kayak gitu. Oke, nah ini ada yang disebut dengan, participant decision making. Oke, siapa saja sih orang-orang yang, berpartisipasi dalam membuat keputusan? Yang pertama adalah, attitudinal effect gitu ya. Pertama, ada orang yang memiliki kepuasan kerja. Dua orang yang memiliki keterlibatan kerja.
tiga adalah orang yang memiliki komitmen terhadap organisasi. Jadi orang-orang yang boleh mengambil sebuah keputusan untuk kelompoknya itu orang itu misalnya saya nggak puas, saya puas. Nah itu masuk ke dalam kepuasan kerja. Terus ada orang yang keterlibatan kerja, ya yang mengambil keputusan di kelompok itu ya orang-orang yang ada di kelompok itu gitu. Jadi jangan sampai ketika mau membuat keputusan untuk misal gini, kalian mau bikin keputusan untuk di kelasnya, tapi minta tolong sama seniornya, itu kan nggak mungkin itu. Padahal seniornya nggak sekelas sama kalian. Berarti kan tidak ada keterlibatan kerja di dalamnya. Nah itu tidak boleh. Jadi harus yang sama-sama dalam satu kelompok tersebut. Nah, terus yang paling penting harus dilihat adalah komitmen. Ada nih orang-orang yang pada sebuah kelompok itu dia tidak memiliki komitmen pada sebuah kelompok gitu ya. Jadi dia ikut-ikut aja gitu. Dia tidak merasa bahwa dia bagian dari kelompoknya, dia tidak merasa bahwa dia berkontribusi terhadap kelompoknya. Nah, ini yang disebut sebagai apa ya? eh, yang disebut bahwa ya dia tidak memiliki komitmen yang bagus untuk di kelompoknya. Nah, terus ada yang disebut dengan cognitive effect gitu. Cognitive effect ini seperti apa? Cognitive effect ini adalah pengembangan informasi dari range yang luas gitu ya. Eh, apa sih pengembangan informasi ini? Jadi orang-orang kalau dikasih tahu A, dia tuh paham. Terus dia nanti ningkatin lagi, oh ya saya paham. Ada nih orang-orang kalau dikasih keputusan, iya kata Bu Siva tuh nggak boleh masuk, tapi dia tuh ngeyel terus nggak bisa dikasih tahu. Nah, berarti kan orang-orang seperti ini tuh nggak bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok untuk apa ya? Untuk bikin decision making. Karena kenapa? Ya dia informasi yang nyampe aja nggak berkembang gitu. Orang-orang yang berada pada decision making ini adalah orang-orang yang orang-orang yang berada pada decision making ini adalah orang-orang yang memang kognitifnya itu terus berkembang gitu. Kognitif terus berkembang itu seperti apa? Dalam artian kalau dikasih tahu tuh dia pertama nurut, kedua dia paham gitu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kognitif effect gitu. Nah, terus yang ketiga ada behavior effect. Nah, behavior effect ini seperti apa? Memaksimalkan produktivitas dan keefektifan dalam pengambilan keputusan. Jadi, orang-orang yang terlibat untuk memutuskan sesuatu dalam kelompoknya itu perlu tahu dulu tingkat produktivitasnya seperti apa. Apakah dia orang yang mudah diajak berbicara? Apakah dia misalnya orang yang sulit diajak berbicara? Nah, ini harus dilihat dulu behavior effect-nya itu seperti apa gitu. Makanya dalam decision making tuh harus clear dulu dia siapa, bantu apa dan akan seperti apa kayak gitu. Oke, ini ada yang disebut dalam model of participant process. Oke, model partisipan proses ini ada 3. Yang pertama adalah affective model. Affective model ini lebih kepada menomorsatukan kepuasan pekerja karena dianggap dapat meningkatkan produktivitas kelompok. Jadi ketika kalian berada dalam sebuah kelompok, kemudian kelompoknya itu menomorsatukan kepuasan orang yang kerjanya, maka produktivitasnya akan naik. Contoh misalnya kayak gini, oh oke deh, ibu pengen kalian yang berada dalam kelompok belajar ibu, itu memiliki tingkat kepuasan pekerjaan yang bagus. Caranya gimana ya? Oke, kalau caranya pengen mahasiswa merasa puas dengan caranya, maka otomatis yang harus saya lakukan adalah saya memperbaiki kualitas mengajar. Ketika sudah dapat memperbaiki kualitas mengajar, mahasiswa jadi produktif nih belajarnya. Yang tadinya males-malesan jadi rajin, misalnya sama Bu Sipa saya nggak bisa males jadi rajin. Nah, itu adalah disebut sebagai produktif menomorsatukan kepuasan pekerja gitu. Jadi bukan hanya komunikasi searah, tapi memang komunikasi yang dilakukannya adalah 2 arah. Kemudian ada yang disebut dengan cognitive model gitu. Apa sih yang disebut dengan cognitive model? Cognitive model ini adalah keputusan yang terbentuk dari kolam informasi dan implementasi serta meningkatkan produktivitas. Nah, ini kan tiap orang beda-beda ya produktivitasnya gitu ke dalam aspek kognitifnya.
Jadi ada orang-orang yang memang dia secara kognitif sulit untuk mengimplementasikan dan meningkatkan produktivitas. Jadi memang apa ya, si kognitif ini sendiri tuh terbentuknya justru karena faktor apa ya, gimana ya ngejelasinnya? Aduh, ibu bingung gimana ya ngejelasinnya. Jadi kognitif ini tuh terbentuknya karena pemahaman yang kalian pahami dari materi atau dari keputusan yang diambil oleh kelompok tersebut gitu ya. Gimana ya contohnya? Contohnya sederhana nih kayak kayak lagi sekarang Ibu kan lagi ngejelasin ya, Ibu nih ngejelasin tanpa ngelihat kalian, terus kadang tanpa ngelihat buku gitu, kadang lupa, terus kadang, belibet sama apa yang mau disampaikan karena udah numpuk banget di otak, tapi pas mau ngomonginnya susah. Nah, itu masuk ke dalam, bagaimana, kita mengimplementasikan apa yang menjadi, pemikiran kita. Jadi ketika Ibu menjelaskan kan kalian catat, "Oh, maksudnya Ibu tuh ini," gitu. Nah, itu adalah cognitive model. Cognitive model terbentuk, dari pemahaman informasi yang kalian terima, kemudian itu diimplementasikan atau diterapkan pada keputusan kelompok, gitu. Nah, itu yang paling penting. Itu yang, maksud Ibu tuh. Ketiga, ada evidence for model partisipan. Nah, oke, evidence ini tuh seperti apa sih? Evidence ini tuh bukti ya. Evidence itu artinya bukti. Jadi bukti yang cocok untuk model partisipasi. Maksudnya itu gimana? Bukti di sini dalam artian kita pengen tahu nih kira-kira orang yang ada di kelas ibu partisipannya atau mahasiswanya pada aktif nggak ya? Mahasiswanya puas nggak ya dengan metode belajar ibu? Nah, itu adalah evidence. Jadi dikumpulin bukti-buktinya. Wah, nilainya bagus-bagus nih. Wah, pada ngumpulin tugas. Nah, berarti kan buktinya ada, evidence-nya ada. Kalau evidence-nya ada, berarti bisa dianggap bahwa itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama anggota kelompoknya. Nah, makanya dalam pengambilan keputusan perlu dilihat dulu nih mana faktor-faktor atau bukti-bukti yang bisa menunjang keputusan itu bisa berhasil. Nah, itu yang paling penting. Kata kalian, "Semua aja Bu penting." Ya memang semuanya penting karena kita 2 SKS tapi, mudah-mudahan, nyerap masuk ya, di pikiran kalian apa yang Ibu sampaikan. Oke, ada yang disebut dengan participative application in organization and workplace democracy. Oke, manajemen partisipan bisa bergerak dari jangka pendek dan informal ke formal dengan sistem representasi dan kepemilikan karyawan. Kemudian apa yang dimaksud dengan si manajemen partisipan ini? Maksudnya yang sederhananya apa? Jadi ketika kita berada dalam satu kelompok, terus kita melihat bahwa, wah ini rapatnya nggak selesai-selesai nih, wah rapatnya jadi dibikin serius berulang-ulang. Jadi bisa jadi, si rapat-rapat yang pendek-pendek ini tuh jadi, rapat yang jangka panjang, sehingga yang asalnya cuma ngobrol-ngobrol doang jadi formal. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaannya. Sehingga, itu menjadi satu representatif tersendiri gitu ya buat si organisasinya. Terus yang kedua, ada tempat kerja yang demokrasi dan melibatkan kolaborasi. Ini senang banget ya kalau misalnya kita berada dalam satu kelompok, bisa berkolaborasi, bisa demokrasi. Ada mungkin kita ketika dalam satu kelompok, pokoknya pimpinannya aja harus didengerin, yang lainnya nggak boleh didengerin gitu, karena dia merasa bahwa dia yang paling bertanggung jawab di kelompok tersebut. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi si karyawan atau anggota-anggota kelompoknya itu tuh tidak diperkenankan untuk speak up, tidak diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang sebenarnya sangat tidak boleh gitu ya. Nah, terus ada tempat kerja yang demokrasi dan partisipasi tidak mudah. Oke. Tempat kerja yang demokrasi dan partisipasi tidak mudah ini seperti apa ya? Tempat kerja yang demokrasi itu akan membuat nyaman semua orang. Tapi orang-orang yang merasa berada di tempat yang sangat demokrasi, dia jadi menyepelekan pekerjaan gitu, sehingga untuk mengambil keputusan tuh sulit. Karena kenapa? Semua orang dianggap memiliki hak yang sama.
Nah, jadi Ibu sebenarnya harusnya kayak gimana sih kalau misalnya kita pengen, membentuk satu model komunikasi kelompok yang bagus, pada saat memutuskan, satu permasalahan, yang paling bagus, ketika kita dalam satu kelompok adalah perpaduan antara demokrasi dan otoriter, ya. Kenapa dipadukan? Otoriter itu berarti membuat kita menjadi tegas, disiplin, gitu ya. Demokrasi membuat kita bisa menyampaikan pendapat apapun gitu ya. Pendapat apapun terhadap kelompoknya. Nah, itu yang disebut dengan tempat kerja yang demokrasi dan partisipasi yang tidak mudah gitu. Jadi kalian nyamannya yang mana? Apakah hanya sekedar demokrasi saja sehingga pimpinannya tidak dihargai atau otoriter? Kalau otoriter berarti si kelompoknya atau ketuanya itu tidak menghargai atau mengapresiasi anggota kelompok lainnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka akan muncul paradoks. Nah, ini cukup menarik. Aduh, ini apalagi ya, Bu, paradoks katanya ya. Oke, kita cari tahu ya, apa sih paradoks ini? Paradoks ini mungkin untuk sebagian orang ini nggak cukup paham ya, atau bahasanya mungkin aneh. Kalau udah tahu artinya pasti bakalan, oh kayak gini ya paradoks ya. Paradoks itu sebetulnya adalah situasi, apa ya, situasi yang timbul dari sejumlah premis. Premis itu dari masalah-masalah kecil yang muncul gitu ya. Dan jadi dikait-kaitin. Jadi kalau misalnya ada satu masalah disambungin sama ini, sambungin sama ini, sambungin sama ini. Kemudian diakui nih kebenarannya dan bertolak belakang dari satu pernyataan pada sebuah kelompok. Jadi kontradiktif gitu ya. Contoh yang paling sederhana gini. Kan pemerintah itu mudik katanya dilarang. Oke, berkerumun dilarang. Oke, terus tapi tempat wisata dibuka. Paradoks nggak? Jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang disampaikan. Terus katanya nggak boleh resepsi rame-rame, nggak boleh resepsi pernikahan besar-besaran karena nanti bisa karena prokesnya atau protokol kesehatannya tidak akan terjamin. Terus nanti undangan terbatas. Tapi malah presiden kita sama pemimpin negara berkerumun datang ke pesta pernikahan yang A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu kan berarti artinya paradoks ya, tidak sesuai gitu. Nah, ini yang dia menyampaikan sesuatu tapi pas dieksekusi nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, itu yang akan pada akhirnya terjadi kontradiktif. Kontradiktif itu orang-orang yang provokatif atau orang-orang yang kontra akan makin bersuara karena, wah ini apa-apa nih nggak sesuai dengan apa yang kita disampaikan. Nah, itu disebut dengan paradoks. Kita ucapkan, tapi nggak kita lakuin. Kita lakuinnya malah yang lain. Itu akan menimbulkan kontradiktif. Gitu ya. Oke. Ini cukup panjang sih sebenarnya, ada sekitar 34 halaman. Tapi ini 34 halaman kan tadi ada yang materi sedikit-sedikit. Next, apa itu yang disebut dengan decision making? Oke, decision making di sini adalah disebut dengan knowledge management. Nah, apa yang dimaksud dengan si knowledge management ini? Knowledge management ini adalah pengetahuan seseorang dalam pengambilan keputusan secara berkelanjutan dan terstruktur gitu. Jadi ketika kita pengen mengambil satu keputusan, pastikan kita memiliki pengetahuan mengenai organisasi itu atau mengenai kelompok itu. Jadi pengetahuan itu nggak asal apa ya, nggak asal jeplak gitu, tapi memang kalian paham tentang prosesnya gitu. Proses bagaimana misalnya memanage sebuah tim, proses bagaimana struktur-struktur atau hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah tim. Nah, itu disebut dengan knowledge management gitu ya. Nah, selanjutnya knowledge management itu ada dua sebetulnya. Yang satu, identifikasi dan kontrol aset intelektual. Nah, identifikasi ini sama seperti yang sebelumnya, berarti kita harus tahu dulu nih, harus kenal dulu masalahnya. Oke, nih dia mau oh di kelas saya ada masalah ya, ketua kelasnya mau dipecat gitu, misalnya kayak gitu. Kita cari tahu nih, kenali dulu masalahnya, kenapa ya ketua kelas saya dipecat itu. Cek nih, kontrol aset intelektualnya. Kalau nggak dikontrol, kalian bakalan nuduh jatuhnya, bakalan wah
kayaknya iya deh ketua kelas kita tuh apa sih nggak disesuaikan karena A B C D. Nah itu kan salah sebetulnya ya. Jadi kontrol aset intelektual itu kita cek dulu, kayak cek dan recheck dulu gitu lah. Jadi oh ternyata ketua kelas kita tuh dipecat karena A B C D, alasannya ini gitu. Jadi ada kita mengenal masalahnya, kita tahu nih pengetahuan intelektualnya seperti apa. Nah, yang kedua ada explicit knowledge dan tacit knowledge. Nah, ini explicit knowledge ini seperti apa gitu ya. Explicit knowledge ini adalah gimana ya ngejelasinnya, kalau explicit knowledge itu tuh lebih kayak lebih spesifik gitu loh pengetahuan yang dimiliki ya. Oke. Seperti apa sih explicit knowledge? Jadi explicit knowledge ini tuh lebih kepada explicit knowledge sama tacit knowledge ya. Kalau tacit knowledge ini apa ya? Tunggu sebentar, Ibu cek dulu. Oke. Ini dia. Jadi kalau misalnya tacit knowledge dan explicit knowledge itu, kalau tacit itu pikiran atau pengetahuan yang ada dalam otak kita sesuai dengan pengalaman orang itu sendiri. Jadi kalau tacit knowledge itu pengetahuan atas pengetahuan yang kita rasakan. Jadi ketika metode yang digunakan ini adalah kamu pakai tacit knowledge atau explicit knowledge. Kalau tacit knowledge itu ya sesuai dengan apa yang kamu rasakan, kamu pernah ngalaminnya, kamu pernah merasakannya, itu disebut dengan tacit knowledge gitu ya. Contoh nih, maaf ya Ibu bersin. Contoh nih, misalnya orang pengen belajar masak. Nah, si orang belajar masak ini kan biasanya dari apa? Dia bisa lihat dari TV, dia bisa dilihat dari YouTube, kemudian dipraktekin. Nah, itu tacit knowledge, sesuai dengan pengalaman yang memang, pengetahuan yang memang dia alami sendiri gitu. Dia rasakan sendiri. Nah, kalau explicit knowledge itu biasanya adalah pengetahuan-pengetahuan yang dipahami orang lain, kemudian bersifat formal terus dibagikan. Misalnya explicit knowledge itu kalian taunya dari Lambe Tura, kemudian kalian taunya dari Okezon, kalian taunya dari Kumparan. Nah, itu adalah explicit knowledge. Jadi informasi-informasinya sudah terdokumentasikan, terus kalian kumpulin gitu. Nah, itu berdasarkan explicit knowledge gitu ya. Contohnya ini misalnya kalau kalau seseorang pengen belajar masak, biasanya dia akan beli buku resep masakan. Kemudian setelah itu kalau udah baca baru dia mempraktekannya gitu. Beda kalau tacit knowledge. Kalau tacit knowledge tuh lihat videonya, ngerasain sendiri, oh ini rasanya enak. Tapi kalau misalnya explicit knowledge tuh dia cari berbagai macam pengetahuannya, terus baru dia praktekkan. Beda dengan tacit knowledge gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ya. Sistem yang sukses akan melakukan 2 hal menurut Nanaoka dan Takeuchi gitu ya. Ada 2 yaitu dengan menggunakan tacit knowledge dan menggunakan explicit knowledge gitu ya. Nah, jadi sebetulnya organisasi atau kelompok itu membebaskan kepada anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya apakah mau menggunakan proses mencari pengetahuannya itu dengan tacit atau dengan eksplisit gitu ya. Jadi jangan dibatasi anggota kelompoknya hanya boleh eksplisit tapi tidak boleh tacit kan, tapi justru dengan adanya tacit jadi kita menambah wawasan dan pengetahuan mengenai satu kondisi tertentu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tacit dan eksplisit. Semoga terjawab. Oke, ini ada 2 pendekatan knowledge berdasarkan inversion dan McP gitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan informative based knowledge management, ada interactive based knowledge management. Kalau ini tuh sederhananya adalah ada orang-orang yang memiliki pengetahuan itu berdasarkan informasi. Jadi dia ini adalah orang-orang yang selalu baca, cari informasi kanan kiri gitu ya. Jadi semua informasi dicari gitu. Tapi ada juga interaksi yang berdasarkan ada juga ada juga pengetahuan yang didapatkan itu berdasarkan interaksi. Misalnya kayak ibu ngobrol dengan berbagai macam orang gitu. Ketika ibu ngobrol dengan berbagai macam orang, maka
Ibu akan memberikan akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada kalian itu berdasarkan interaksi ibu dengan beberapa orang. Beda kalau misalnya kalian bilangnya gini, "Kamu tahu dari mana?" "Iya, aku baca nih A, B, C, D." Nah, kalau kamu baca, berdasarkan A, B, C, D, maka itu disebut dengan informasi, based knowledge management, information based, knowledge management gitu. Jadi ada 2, mau yang mana, apakah, karena kita berinteraksi dan merasakan sendiri atau, atau kita cari informasi. Jadi kalau menurut Nanaoka tadi tuh jadi yang informasi based knowledge management itu sama kayak eksplisit. Nah, kalau interaction based knowledge management itu sama seperti tacit knowledge gitu ya. Oke, nah selanjutnya jika kedua pendekatan ini dapat dihubungkan, maka pembuatan keputusan jadi efektif. Jadi kalau misalnya dari McP, kalau tadi yang Nanaoka itu dibebasin nih, mau pilih yang mana gitu ya. Apakah mau pilih yang A atau pilih yang B? Apakah mau pilih yang eksplisit atau pilih yang tacit? Tapi kalau dalam McP justru bagus ketika eh, kita mau mengambil sebuah keputusan, pengetahuan itu bukan hanya berdasarkan dari apa yang kita alami, tapi berdasarkan dari apa yang kita baca atau yang kita ketahui. Nah, ini yang disebut dengan keputusan efektif. Jadi nanti bisa efektif keputusannya. Sudah beres nih ternyata. Oke, sudah selesai materinya. Mungkin, buat kalian ada beberapa yang membingungkan atau kurang jelas, jangan bosan untuk bertanya, dan kalau terlalu cepat dan masih bingung apa yang ditulis, nanti tinggal tanya di kelas ya. Terima kasih.